Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa inna ta'lima ta'luman nafa wal intifa wal fa'idah wal istifada wa hasada tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba sawabih. Amma ba'du. Di halaman 190 ya, 193 di kitab terjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di halaman 193 di baris yang di bawah ya. Yang keempat adalah menutup keaiban sahabatnya. Ini masih pembahasan tentang adab-adab bersahabat. Jadi yang keempat adalah menutup keaiban sahabatnya. Artinya setiap kita ini memiliki kekurangan. Ya, siapapun, karena kita ini khuliqal insanu, ya, diciptakan manusia ini adalah dalam keadaan dha'ifa, dalam keadaan hina atau dalam keadaan lemah. Dan diciptakan kita ini tidak dalam keadaan sempurna. Artinya kita ini hidup dalam dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Al-Kamil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingin menunjukkan ke muka bumi ini adalah ciptaan yang sempurna. Ciptaannya Allah yang sempurna, yaitu adalah Al-Insanul Kamil, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang bisa kita celah, tidak ada bisa yang kita hina, tidak ada bisa yang ada kekurangan, keaiban. Maka inilah kita itu kalau kita melihat akan ciptaannya Allah, manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang mana Allah di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun itu adalah sifat Allah, ya. Azizun itu adalah salah satu dari ismun min asma'illah, yang mana diberikan, disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, coba saya aja, itu kalau disandarkan sama Pak Haji Husnul, Masya Allah, oh itu Pak namanya guru itu adalah sahabatnya Pak Haji Husnul, naik saya, ya, yang nilainya 0 bisa naik 10, ya enggak? Kenapa? Karena disandarkan. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sandarannya adalah Allah. Maka ini adalah makhluk yang sempurna. Sampai Nabilah Adam itu waktu beliau itu diturunkan daripada surganya Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa daripada Nabilah Adam? Doa Nabilah Adam itu, ya Allah, ampuni saya ya Allah bijahi Muhammadin. Ya Allah, ampuni saya ya Allah dengan sebab kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun bertanya, walaupun ini Allah Maha Tahu, cuma Allah itu bertanya lagi kepada Nabi Adam, wahai Adam, di mana engkau kenal Muhammad? Fa inni lam akhluqhu. Kata Allah, ya Adam, di mana engkau kenal nama Muhammad ini, sedangkan aku belum menciptakannya. Ya kan? Kita aja kalau mau tahu, kok tahu ada namanya ayam goreng dunia, ya, sedangkan itu belum ada ciptaannya. Nah, ini kita Nabi Adam berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah, berdoa melalui nama Nabi Muhammad, sedangkan Allah belum menciptakan siapa, dan makhluk yang paling mulia itu adalah siapa, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fa inni lam akhluqhu, kata Allah, sesungguhnya aku belum. Fi'lul mudhari, kalau di dalam kalimat fi'lul mudhari itu artinya aku belum menciptakannya. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau wa nafakhta min ruhi, ya wa nafakhta ruhi, engkau tiupkan akan aku di dalam diriku ini akan roh engkau, roh yang milik engkau, ya, itu walamma fatahtu, ketika aku membuka mataku dan aku lihat tiang-tiang aras ini itu bertuliskan akan nama engkau, dan ada satu nama yang disandarkan kepada engkau, itu adalah nama Muhammad. Maka aku yakinkan tidak ada nama yang mulia kecuali itu adalah mulia apabila disandarkan kepada engkau ya Allah. Maka aku berdoa kepada engkau ya Allah bijahi Muhammadin, ya, bijahi Muhammadin, dengan sebab kemuliaan daripada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, dengan itu aku ampuni akan engkau. Coba ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum diciptakan sudah ada yang menyebut nama Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ini status kita ini sekarang ini membawa nama Nabi Muhammad, kita mulia bukan karena kitanya. Ibadah kita ini ada enggak di antara kita yang sampai 1000 rakaat yang sholat setiap malam? Ada? Pak Haji ada enggak? Enggak ada, saya aja enggak, ya kan? Di dalam kita berhaji, adakah setiap tahun berhaji? Belum ada. Mungkin kalau di Mekah sana ada, tapi kalau kita ini ya, atau mungkin di beberapa orang aja hitungan jari aja. Kita tidak bisa kita banggakan dengan ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan ini tidak seberapa dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ada yang sholatnya sampai 100 rakaat setiap malam. Ada yang membaca Al-Quran setiap 3 hari khatam Al-Quran, setiap seminggu khatam Al-Quran. Kita setahun sekali, itu pun kalau bulan puasa, ya, itu pun kalau bulan puasa. Ada juga kalau bulan puasa, itu pun kalau tadarusan baru khatam Al-Quran. Kalau sendirian kalah dengan apa Pak Haji? HP, ya, kalah dengan HP. Status dibaca, ya kan? Kita ini, itulah kita. Jadi kita ini mulia bukan karena ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada nilainya. Cuma karena kita ini disandarkan bahwa kita ini adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad, sampai dikatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umatnya atau sebaik-baik umat kalian ini, kata Allah. Kenapa? Bukan kita itu karena ibadah kita, bukan karena kegantengan kita, ya. Kalau orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad tinggi-tinggi badannya, ya, kita ini masih kecil. Oh, tinggi-tinggi besar lagi, sampai ada katanya itu pohon kelapa aja masih kecil. Nah, bayangkan kita kalau tingginya di atas pohon kelapa. Kita aja pohon kelapa aja berapa kali naik baru bisa sampai ke puncaknya. Nah, berarti bukan kegantengan kita dijadikan sebaik-baik umat. Bukan karena ibadah kita dijadikan sebaik-baik umat. Atau mungkin kita itu dijadikan karena kita ini adalah orang kaya. Tidak, kita ini dijadikan sebaik-baik umat adalah karena kita dikatakan umatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena sebabnya itu kita dijadikan, ya, kita dimuliakan karena sebab itu. Karena kita ini dilahirkan, dikeluarkan di muka bumi ini pas setelah lahirnya Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi mulia dan kita percaya kepada Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad dan kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan kita setiap hari kita membaca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah salah satu amalan
Yang mana setiap guru kita itu, kalau kita datang ke guru kita, guru saya punya masalah, jomblo saya belum laku-laku, ya kan? Kalau ada di antara sini mungkin ada yang belum nikah-nikah, ya. Maka jawabannya guru itu cuma amalannya baca selawat. Nah, coba perbanyak membaca selawat, insya Allah jodoh akan datang. Ya kan? Ada yang lagi datang guru, kalau ini misalnya saya ini dalam keadaan sumpek, dalam keadaan galau, dalam keadaan pokoknya macam-macam lah, hati ini sudah kayak digigit apa Pak Haji, gigit bidawang kayak anunya digegut anunya. Nah, itu sudah pokoknya sudah sedih, galau. Datang ke guru, apa yang dikasih? Baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi, ini keluh kesah, semuanya adalah amalannya baca selawat. Kenapa? Karena selawat ini, ya, selawat ini itu adalah amalan yang gampang, amalan yang tidak butuh hati yang bersih, amalan yang tidak butuh kita ini dalam keadaan harus bersih, duduk dengan dengan tata cara. Tidak. Sambil bersepeda, Pak Haji naik sepeda yang Masya Allah itu, ya, naik ke gunung itu sambil bersalawat kepada Nabi, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak usah diucapkan, di dalam hati pun bisa. Artinya walaupun pakai helm, walaupun pakai kacamata hitam, walaupun pakai sepeda gunung yang ringan sekali itu, tapi hatinya terpaut kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Nah, kalau amalan yang lain, istighfar misalnya, ya, kita tidak membanding-bandingkan istighfar amalan bagusan. Cuma guru kita ini kenapa sih selalu memberikan kepada kita ini amalan selawat? Karena guru kita ini tahu kalau kita ini banyak, hati kita ini banyak yang kacau, yang tidak bagus. Coba istighfar aja itu masih butuh istighfar lain lagi. Kenapa? Kita ini memohon ampun kepada Allah tapi merasa paling baik bahwa ini di dalam kegelapan malam memegang tasbih, ya, kemudian kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil melelehkan air mata. Kalau secara zahir baik nggak? Secara zahir baik nggak? Pegang tasbih di kegelapan malam, menangis lagi membaca istighfar, baik nggak? Baik. Cuma dalam hati saya mungkin saya aja yang dibontang sampai istighfar sampai nangis-nangis. Nah, hati kacau. Kenapa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa saya ini yang dibontang ini cuma saya yang baca istighfar sampai nangis-nangis pada malam ini. Merasa lebih baik, rusak hati kita, kacau hati kita. Sehingga guru kita tahu kalau kita ini perlu, kalau mau istighfar kita harus perbaiki diri dulu. Memang mohon ampun, bukan merasa bahwa ini yang saya ini paling pendosa, yang paling berdosa, kemudian lagi banyak istighfar. Ini yang merasa paling, inilah yang dikatakan bahasanya itu anania. Anania itu kata dalam Quran itu adalah ana khairun minhu, kata iblis, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Ini yang Allah turunkan iblis itu daripada surganya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini itu jadi penting itu, ya, sekali lagi bahwa itu yang penting. Itu yang penting. Oleh sebab itulah kalau kita itu bersahabat dengan Nabi, nggak ada yang kita pandang cuma sempurnaan. Maka azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Siapa? Allah, tapi disifatkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kita baca selawat malam Jumat. Ini pun kita kurang, ini pun kita masih kurang. Ya, tapi sekurang-kurangnya kita lah. Ini sudah syukur sekali kita malam Jumat sudah ngumpul kita di sini. Itu sudah syukur sekali. Walaupun ini kita ini merasa banyak yang lebih banyak daripada yang lain lagi, yang amalannya lebih bagus daripada kita. Cuma kita inilah kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Inilah kita, mudah-mudahan nanti ditambah oleh Allah, ya kan? Mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedikitan amalan kita ini. Amin Allahumma amin. Nah, jadi ini
salah satu adab bersahabat itu menutup keaiban sahabat. Aib itu adalah kekurangan. Kekurangan, ya. Kekurangan. Jadi orang yang menutupin man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban atau kekurangan atau ketidakbaikan sahabatnya atau muslimin, maka Allah akan tutup nanti di yaumil qiyamah itu nanti aib-aibnya. Kalau kita itu dikumpulkan dalam satu padang mahsyar, bukan ribuan lagi, jutaan, bukan jutaan lagi, mungkin semua makhluk Allah yang dari awal diciptakan sampai di akhir zaman nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibuka semua memori kita yang ada di dunia, itu semuanya terkeluar, terbuka semuanya, maka itu akan dilihatkan oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Bagaimana malunya kita? Bagaimana malunya kita? Maka kalau kita ingin supaya tidak dibuka akan aib kita di yaumil qiyamah, maka tutuplah aib saudara kita di dunia ini. Tutup, jangan ada lagi kita membuka, ya. Oh, itu orangnya, oh, masya Allah. Pokoknya puji aja. Apalagi kalau sudah meninggal. Kata Nabi, wadhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, sebutkan kebaikan daripada orang-orang yang telah meninggal daripada kalian. Sebut. Oh, dia itu meninggal membawa amal jariah. Ini supaya apa namanya? Ini sepeda. Masya Allah, Pak Haji terus. Ya. Amal jariah sepeda kalau mau dikasih guru bisa kan? Enggak, bercanda Pak Haji. Tapi kalau betulan enggak apa-apa lah, yang rosokan aja. Masya Allah. Ini lab ya. Ya, kalau didengar ada yang terbuka hatinya kan, Masya Allah. Nah, ini artinya ada amal jariah. Ini orang meninggal sudah ada amal jariahnya. Ada amal jariahnya yang terus menerus sampai nanti di yaumil qiyamah dia akan dapat. Kenapa? Karena sebab dia. Karena sebab dia. Itu. Jadi tutup aibnya orang muslimin itu ditutup, ya. Nah, apalagi aibnya suami atau istri. Apalagi itu aibnya suami atau istri. Suamiku loh. Tuh, kalau subuh bangunnya jamnya 8 pagi. Kalau subuh, ya kan, bilang aja bangunnya jam 8 pagi, bilang kalau subuh, ya kan, artinya melandau kalau bahasa Banjar itu. Artinya apa bahasa Jawanya itu? Pokoknya kesiangan lah. Ya, bangunnya kesiangan. Cerita semua tetangga tahu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Tutup. Ya kan, tutup semua aib. Ya, doakan mudahan si suami ini bangunnya enggak sampai subuh sudah bangun, berdoa menangis, ya Allah, ya Allah, menangis, ya. Di tengah malam menangis, nggak tahu doanya, mungkin minta tambah istri lagi, ya Allah, misalnya, nggak tahu ya kan, kita nggak tahu juga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nah, itu. Ini baru rencana mau nambah istri, sudah ribut. Bagaimana kalau sudah nambah istri kan? Ya Allah, ya Allah, menangis. Itu apa artinya? Artinya dia itu aibnya jangan dibuka. Apalagi istri atau orang yang terdekat sama kita. Ya. Karena tidak ada kebaikan untuk membuka aib saudara kita kah, tetangga kita kah, atau orang yang kita dekat sama kita, istri kita atau suami kita, nggak ada kebaikannya. Kenapa? Bahkan nanti setiap apa yang kita ucapkan itu akan bertambah atau berkurang. Ada ditambah-tambahin lagi. Takutnya begitu, jadi fitnah lagi. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Selanjutnya lagi ada bersahabat, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Ini ada gini, ada orang dia dengar menceritakan kejelekan sahabatnya, dia sampaikan lagi sama sahabatnya, tuh tadi aku dengar dia jelek-jelekin kamu. Ini tambah bahaya lagi. Ya, yang harusnya itu ditutupin, gak usah ceritakan sama teman, sama sahabat, daripada ribut lagi, diam aja.
Kalau bisa jangan dipercaya. Kenapa? Karena itu akan membawa fitnah lagi. Jadi diam. Ya, diam. Nah, inilah sehingga dikatakan kalau bahasanya itu gil wagil. Kata orang. Percayanya semua kata orang. Ya kan? Jadi kalau kita bersahabat itu, ya, sahabat itu adalah gambaran sahabat kita. Jadi sahabat kita ini dengan sahabat itu gambaran kita. Dia gambaran kita, kita pun gambaran dia. Itu sahabat. Ya, itu gambaran. Nah, itu oleh sebab itu jangan sampai kita kata orang. Oh, itu Pak Haji itu katanya begini-begini. Ya, katanya itu orangnya baik. Nah, kalau itu baik nggak apa-apa, ya kan? Ini ada boleh kita di dalam kitab fikih itu boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya misalnya kita mendamaikan orang yang sedang bombean, artinya orang yang sedang musuh-musuhan, ya, bahasa bontangnya begitulah, ya kan? Ini kita ini campur aja ini bahasanya. Pak Haji bersair baca bahasa Jawa di hadapan orang-orang Bugis, di hadapan orang Banjar, dan ada juga Jawa, ya. Kita campur-campur aja, ya. Gurunya aja yang Banjar, ya. Seandainya saya tahu tadi mungkin saya menangis juga tadi Pak Haji syair, ya. Cuma karena mungkin sedikit-sedikit paham aja tadi, ya. Cuma salawatnya aja yang paham, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita boleh mendamaikan. Misalnya ada satu si A nih lagi musuh-musuhan, si B nggak tegur sapa. Jadi A dan B ini nggak ada lagi tegur sapa lagi. Kita si penengah itu kita ngomong, ke A ini, si B itu tadi cerita sama saya, dia itu mengatakan kamu orang baik loh, kamu itu mantap, kamu itu masya Allah orang baik, pokoknya kamu itu pemaaf. Sebenarnya si B nggak mengatakan itu. Begitu juga ke B juga kita ngomong begitu juga, muji-muji, kata A tadi begitu loh. Atau kita ngasih, nih ada tasbih dari si A dikasih sama kamu, dia minta maaf, walaupun ini bukan tasbihnya dari si A, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia mendamaikan orang yang sedang bercekcok, ya. Itu kalau orang bercekcok. Tapi kalau orang yang tidak bercekcok, adu asah, apa bahasanya itu? Artinya ini disampaikan ke sana, sampaikan lagi, itu bikin banyak musuh lagi, ya. Jadi jangan sampai kita bersahabat seperti orang yang mana ingin supaya pemusuhan itu banyak sekali. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Nah, jadi kalau tadi hinaan, jelek apa kejelekan jangan disampaikan. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan kemuliaan atau ada orang yang memuji, sampaikan. Ya. Nah, misalnya ada memuji, oh Pak Haji Husnul itu masya Allah orangnya dermawan ini, kita sampaikan. Kenapa? Karena itu memang pujian. Yang mana pujian itu memang adalah sifat daripada beliau ini, memang begitu. Walaupun tanpa dipuji tetap begitu. Ya. Itu yang kita sampaikan. Jadi kalau ada sahabat itu perlu kita puji, kita puji. Ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Artinya jangan si A ngomong, si B ngomong, si A ngomong, pokoknya dengar dulu apa yang dikatakan A, kita dengar. Si B ngomong, si A diam. Itu yang baiknya, ya. Wallahu alam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga mendapat keberkahan dari acara kita di majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah segala doa-doanya, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat daripada saudara kita Firman
yang untuk anak beliau mudah-mudahan dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk semua kita ya, yang ada hajat yang datang ke sini, hajatnya baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dan juga kepada pemirsa PKTV yang ada di rumah atau yang nonton streaming di Facebook ya, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya yang halal yang banyak, mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan di dunia dan di akhiratnya nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan bi asadina wa ziyadatan ilmina wa baghatan bil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan min al-hisab wa amanan min al-'azab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqtabis salama was sihhah wal 'afiyah علينا وعليكم وعلى عبدك الحجات وجزات والزوار المسافرين بالبر والبر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على قوم الكافرين يا موجب السائلين واختم لنا منك بخير يا ارحم الراحمين. ربنا لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر لنا وأولادنا وأحبابنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا وأولادنا وأحبابنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian kepada pemirsa PKTV dan juga kepada jamaah yang hadir pada saat ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.